akal saya gede tak jadi orang. Tapi orang keton, goib sih, keton yang lebih enak. Sebagian ulama salah berkata sebaik-baik pemberian adalah akal, sedangkan selek-seleknya musibah adalah kebodohan. Ya akal pikir. Tapi nanti yang kok bodoh, nanti orang bodoh kan sejelek-jeleknya musibah. Orang berbuat ilmu, orang bermaji, cekokan yang berbel, misalnya macam orang berbel dan lain-lain. Kita hanya berusaha saling mengingatkan dan tetap saling mengingatkan yang baik, bukan berarti memerintah itu maupun awal saling mengingatkan dan selamat dunia akhirat. Sebagian masalah selain juga berkata ilmu itu adalah pengaman dari tipu daya setan, juga sebagai benteng dari tipu daya orang yang dengki dan dan sebagai petunjuk akal. Jadi ilmu sebagai petunjuk akal. Karena kayak jenengan kayak seharusnya akalnya yang bisa dibangun seperti mereka siakan. Para teknik dua soek atau sejarah yang dibangun ya. Ini akal ilmu itu sebagai pengaman tipu daya setan. Kemudian ia menyaksikan sebuah syair lagu tentang maknanya. Alangkah bagusnya akal, dan orang yang terpuji adalah orang yang berakal. Orang berakal, orang terpuji. Alangkah jeleknya kebodohan, yang orang tercela adalah orang yang bodoh. Orang tercela yang bodoh. Tambahan ini kita kuliah. Pertama kasihanilah sesama. Sesama berarti mungkin sesama makhluk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arahimna ya hamma humul rahman irhamu man nabi abadi yarhamkum man nabi sama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengasihi akan dikasihi pula oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihanilah sesama di bumi, maka kalian akan dikasihani oleh yang di langit. Kita hidup ini harus saling mengasihi kepada makhluk manusia. Saya mengasihi, sayang. Panganan sendiri kayak kucing ya, makhluk yang Gusti Allah dikasih, dan yang lainnya makhluk yang Gusti Allah. Kalau kita orang yang mengasihi sesama, insya Allah Gusti Allah mengasihi. Kayak dengan jalan yang lewat yang kurang apa tidak kasih makan ya Pak, atau orang dalam keadaan musafir dikasih makan, itu adalah yang baik. Kalau kita orang menjadi orang yang mengasihi Allah, disayang sama Allah, disayang oleh Zat yang Maha Pengasih yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikasihani oleh yang ada di langit, yang di langit makhluk-makhluk yang Allah, para malaikat dan lain-lain. Diceritakan pada suatu hari Umar radhiyallahu berjalan di lorong-lorong kota Madinah, maka salah satu lorong ia melihat seorang anak sedang bermain
memainkan burung pipit. Umar yang merasa iba terhadap burung pipit tersebut membelinya dari anak itu, lalu melepaskannya ke alam bebas. Nah, jadi ceritanya Umar radhiyallahu anhu Imam Ibnu Khattab melaku-laku dengan orang-orang kota Madinah, ada anak sedang bermain burung pipit, manuk pipit ya. Nah, karena Umar merasa iba ditumbas, setelah dibeli dilepaskan karena melas. Berarti kan yang mau pada minuman, jadi melas ya itu. Ya ceritanya saya tidak Umar ketika ada orang bermain burung pipit dibeli terus dilepaskan dalam bebas. Setelah Umar wafat, banyak orang memimpikan dalam tidurnya mereka bertanya tentang keadaan Umar. Apakah yang Allah lakukan terhadapmu? Tanya mereka. Umar menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku. Mereka bertanya lagi, karena apa? Apa karena kedermawanmu? Umar menjawab, ketika kalian meletakkanku dalam kuburan lalu menutupiku dengan tanah dan meninggalkanku sendirian, masuklah dua malaikat. Akalku hampir saja hilang dan persendianku terasa copot ketika melihatnya. Sayyidina Umar kan gagal banget, galak istilahnya, sangar. Tapi beliau ketika dikuburkan saja, beliau didatangi malaikat dua di kuburan, di dalam kubur. Ketika meninggal, dia itu merasa takut, akalnya hampir hilang. Persendian yang ada di badan dia merasa copot, saking wedine malaikat. Mereka menghampiriku dan mendudukanku. Ketika mereka hendak bertanya padaku, tiba-tiba terdengar seruan, tinggalkanlah hambaku, jangan kalian nakut-nakuti, karena aku mengasihani dan mengampuni dosa-dosanya, sebab ia pun mengasihi burung pipit di dunia, maka aku pun mengasihaninya di akhirat. Nah, ada malaikat yang lain atau Allah langsung menghampiri ketika ada malaikat Munkar Nakir kita ambil kalau malaikat. Setelah itu ada orang lain atau Tuhan ngendikan apa? Tinggalkan hambaku, karena umat gue waktu nang dinyo pernah mengasihani satu, istilah contoh mengasihani makhluk, yaitu burung pipit. Burung pipit waktu gue kebetulan anak bocah cilik ditumbas terus dicurna, dilepaskan dalam bebas. Cuman seperti itu sebagai saksi Sayyidina Umar yang kuburan, jadi boten di tangletina malaikat. Luar biasa mengasihi sesama makhluk.